Kita akan membahas soal kompetisi sains madrasah tahun 2019 untuk tingkat kabupaten kota untuk madrasah sanawiyah. Soal nomor 24. Suatu persegi ABCD memiliki panjang sisi 2 satuan. Persegi kedua digambar dengan menghubungkan keempat titik tengah persegi ABCD. Dengan cara yang sama digambar persegi ketiga, keempat, dan seterusnya. Luas semua persegi yang terbentuk adalah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menggambar persegi ABC yang dimaksud. Di sini saya sudah menggambarkannya, yaitu kita beri nama A, B, C, D. Panjangnya adalah 2 satuan ya. Panjangnya adalah 2 satuan masing-masing. Panjang sisinya 2 satuan. Oke. Kemudian digambar persegi kedua ya di dalamnya ya, yang menghubungkan keempat titik tengah ya. Jadi titik tengah ini dihubungkan ya dengan sebuah garis sehingga terbentuklah persegi yang kedua. Demikian seterusnya persegi ketiganya dan sampai tak terhingga ya. Kemudian ditanya adalah luas semua persegi yang terbentuk adalah. Oke. Untuk itu kita harus menghitung dulu ya luas persegi masing-masing ya. Jadi untuk memudahkannya saya memberi nama sudut persegi ini ya. Tadi A, B, C, D. Saya lanjutkan aja ya dengan E, F, G, H, kemudian I, J, K, L, dan seterusnya ya. Oke, untuk langkah pertama adalah saya mencari luas persegi pertama ya, persegi yang terbesar ya. Jadi luas persegi 1 ya, yang besar ya, itu adalah sisi kali sisi ya. Sisi kali sisi itu sama dengan 2 dikali 2 ya. 2 dikali 2 sama dengan 4 ya. Kemudian saya mencari luas persegi yang kedua, yaitu persegi EFGH ya. Untuk itu saya perlu tahu panjang sisinya. Oke. Panjang sisi persegi EFGH kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya, di mana diketahui bahwa GC adalah 1, kemudian FC adalah 1. Itu merupakan setengah daripada panjang CB ya, atau BC ya. Jadi dengan rumus Pitagoras kita bisa mencari panjang sisi FG ya, FG ini. Oke. Rumus Pitagoras adalah M kuadrat sama dengan miring kuadrat sama dengan A alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat ya. Dalam hal ini miringnya adalah FG, sedangkan alasnya adalah CG, dan tingginya adalah FC ya. Bisa sebaliknya, alasnya adalah FC, tingginya adalah CG. Oke. Jadi kita masukkan kemari, jadi miringnya adalah FG kuadrat sama dengan alasnya adalah, kita ambil saja CG ya, CG kuadrat ditambah tingginya adalah FC kuadrat, Oke ya. Maka panjang sisi GF adalah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 2. Jadi FG sama dengan, tadi FG kuadrat, maka dia
FG sama dengan akar 2 ya. Oke, kita sudah dapat panjang sisi FG yaitu akar 2. Akar 2. Maka dapat kita cari ya luas persegi kedua yaitu persegi EFGH itu sama dengan sisi kali sisi. Di sini sisinya adalah akar 2, berarti akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2 ya. Oke. Berikutnya kita mencari persegi yang ketiga ya. Sama seperti tadi, untuk mencari luas persegi IJK, kita perlu tahu sisi IJ atau sisi JK atau sisi KL atau sisi LI ya. Seperti yang telah kita cari tadi, bahwa panjang FG atau panjang EF itu adalah akar 2. Maka panjang FK ini ya, maka panjang FK adalah setengahnya ya. Setengah akar 2 ya. Jadi panjang FK ini adalah setengah akar 2. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari panjang sisi JK ya, yaitu JK kuadrat sama dengan JF ya, JF kuadrat ditambah sama FK kuadrat ya, FK kuadrat, di mana JF kuadrat adalah setengah akar 2 ya, kuadrat, kita kurang aja ya, kuadrat ditambah FK setengah akar 2 kuadrat. Setengah akar 2 dia merupakan setengah daripada panjang EF atau FG ya. Jadi setengahnya adalah setengah akar 2. Panjang FG kan akar 2 tadi kita dapat ya, maka setengahnya adalah setengah akar 2 ya. Oke ya. Jadi sama dengan, berarti 1/4. Oke, akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Oke, ditambah 1/4 dikali 2 ya. Berarti sama dengan setengah ditambah setengah ya, sama dengan 2/2 sama dengan 1 ya. Oke. Jadi JK sama dengan tadi JK kuadrat ya, berarti ini JK sama dengan akar 1. Tetap hasilnya adalah 1 ya. Jadi kita sudah dapat panjang sisi JK adalah 1 ya. Oke, maka kita bisa mencari luasnya. Luas persegi yang ketiga atau persegi IJKL ya adalah sisi kali sisi, sisinya 1 kali sisinya 1 sama dengan 1. Jadi 1 hasilnya ya. Oke, dengan demikian kita sudah mendapat 3 luas ya. Maka kita akan mengecek hubungan ketiga luas ini, apakah hubungannya deret aritmatik atau geometri. Dari hasil yang kita lihat, terlihat ya bahwa ini merupakan deret geometri ya. Maka kita akan mencari dengan rumus deret geometri. Kita urutkan dulu ya. Luasnya 4 ya. Luas 1 4, kemudian luas 2 ya. Kemudian luas 3 1 ya, dan seterusnya ya. Maka 4 ini adalah U1 ya. U1 atau sama dengan A, kadang-kadang disebut A ya. Kemudian kalau tadi kita sudah sepakat bahwa ini adalah deret geometri, maka kita mencari R-nya ya. R atau rasionya adalah
U2 dibagi U1 ya, sama dengan 2 membagi 4 ya, sama dengan setengah. Jadi rasionya adalah setengah. Oke, ini tadi kita lihat, kita perhatikan. Ini merupakan persegi, di dalam persegi, dalamnya juga ada persegi sampai tidak terhingga. Jadi kita memakai deret geometri tak terhingga ya, untuk mencari luas seluruh persegi ini ya. Maka rumus deret tak hingga adalah jumlah luas persegi tersebut adalah A per 1 kurang R ya. Ini rumus deret geometri tak hingga ya. Jadi kita masukkan A-nya tadi berapa? A-nya tadi adalah 4 ya, atau U1 4 ya. Kemudian 1 dikurang R-nya berapa? Rasionya setengah ya. Oke ya. Jadi ini sama dengan 4 per 1 per 2 ya. Sama dengan 8 ya. Jadi jawabannya adalah 8. Kita lihat apakah ada. Oh ya, berarti jawabannya adalah B ya. Demikian soal nomor 24.